Ketika adikku pulang, bab 22. Sore ini Asti dan Salsa sedang bermain di rumah baru kami. Aku beralasan kepada Rima kalau anakku tidak ada temannya kalau di rumah Pak Wijaya sendiri. Ya, Bang Aga menjemput Asti di sekolah sekalian dengan Salsa. Awalnya Rima tidak mengizinkan karena takut Pak Wijaya marah. Tentu saja aku memujuk wanita lembut itu kalau aku sudah izin. Sekarang Asti sedang di kamar khusus tempat bermain. Ruangan dengan nuansa merah jambu itu membuat anakku sangat senang. Bang Agam sengaja menyiapkan ini khusus untuk putrinya. Semua permainan ada di kamar ini, pun dengan boneka. Sementara itu, aku bersama Mita sedang duduk di gazebo dekat kolam renang. Bang Agam dan Rian tengah sibuk membuat ikan bakar. Mit, ceritakan tentang awal kalian bertemu, pintaku. Yakin kamu mau dengar? Tanya Mita. Aku mengangguk semangat. Mita mulai bercerita. Waktu itu, Papa Wijaya menemui ayahku untuk melamarku. Katanya putranya susah diatur dan senang ke tempat hiburan. Dengan adanya seorang istri, Papa berharap kalau anaknya bisa berubah, jelas Mita. Mita juga bercerita selama menikah mereka hanya melakukan hubungan sebanyak 5 kali, itu pun karena Rian mabuk. Sekarang mulai perlahan suami Mita mengubah kebiasaannya. Apalagi semenjak dekat Bang Agam, dia jadi lebih sering di rumah, keluar paling hanya ke kantor saja. Sahabatku juga bercerita kalau dia pernah melihat Rian memangku wanita di kantornya. Tanpa merasa berdosa, suaminya itu malah bermesraan tanpa menghiraukan perasaan istrinya. Istri mana yang akan terima suaminya bermain gila? Ya, meskipun saat itu Mita belum mencintai Rian, tetapi setidaknya lelaki itu harus menghargai hubungan pernikahan mereka. Aku ingin hamil, Riz. Semoga dengan adanya anak, Rian bisa berubah total. Ya, sekarang pun aku sangat bersyukur dia mau diam di rumah, tapi selalu menjaga jarak denganku. Kamu benar, Mit, harus ada anak di antara kalian. Kamu udah pernah godain dia? Tanyaku agak malu. Godain gimana? Pakai baju seksi, terus bermanja di pangkuannya. Gak apa-apa terlihat nakal juga sama suami sendiri. Wajah Mita merah padam, mungkin karena malu. Sebenarnya aku pun merasakan hal yang sama. Hanya saja ini saran yang mudah-mudahan efektif untuk hubungan keduanya. Aku malu, Riz, nanti Rian menganggap aku murahan. Gak apa-apa, kalian udah sah. Kalau Rian menghindar terus, berarti kamu yang harus maju. Tunjukkan rasa cintamu. Aku rasa suami itu akan luluh. Mita terdiam, tampak sedang menimbang-nimbang rencana dariku. Sebuah pernikahan itu bukan hal yang main-main. Kita telah berjanji di hadapan Allah secara langsung. Sekuat tenaga kita harus mempertahankan jalinan itu, seperti halnya Mita dan Rian. Aku yakin lelaki itu sebenarnya menyukai Mita, tetapi entah apa yang membuat dirinya gengsi untuk mengakui. Aku menyuruh Mita untuk menghampiri Rian, mumpung lelaki itu sendiri. Bang Agam terlihat ke arah dapur, aku segera menyusulnya. Bang, jangan ganggu Mita sama Rian biar mereka semakin dekat, bisikku. Ini kecapnya gimana? Kasih aja, terus abang balik lagi, kita duduk aja di gazebo. Bang Agam mengangguk setuju. Suamiku menjalankan misinya, lalu dia menghampiriku di gazebo. Tampak Rian cemberut melihat temannya bersantai sembari memainkan ponsel. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya bakar ikan siap. Aku memanggil Bibi untuk membawa piring serta nasi. Tidak lupa aku memberikan beberapa ikan bakar untuk para pekerja. Ini untuk kalian makan ya, Bi. Tolong panggilkan anak-anak juga ya, ujarku. Baik, Bu. Terima kasih banyak ikannya. Aku tersenyum, lalu pembantuku berlalu. Aku memberikan kode kepada Mita untuk melayani Rian. Dengan sigap dia mengambilkan nasi dan ikan untuk suaminya. Sayang, kamu mau sambal yang mana? Tanya Mita gugup. Aku menahan senyum saat melihat alis Rian bertaut. Mungkin dia pikir istrinya sedang sakit karena tiba-tiba bersikap manis. Yang itu saja, tunjuk Rian. Bang Aga menyenggol lenganku lalu bertanya tanpa suara. Aku menggeleng pelan, padahal itu saran dariku. Wah, ikan bakar. Salsa, kamu mau makan yang mana? Tanya Asti. Mau yang itu, Kak. Salsa menunjukkan ikan gurame besar. Aku menyiapkan ikan itu untuk dimakan berdua dengan Asti. Aku sangat bahagia melihat Salsa akur dengan kakak sepupunya. Semoga jalinan persaudaraan mereka tetap seperti itu sampai tua nanti. Aku sedang memutar otak untuk merangkai kalimat, memberi pertanyaan untuk menjebak Rian. Akan tetapi belum juga aku temukan idenya. Mit, apa kamu memakai KB? Enggak, Riz. Agaknya Mita terkejut dengan pertanyaanku. Oh, aku doakan semoga secepatnya kalian mempunyai anak. Amin, jawab Riz, Mita dan Rian berbarengan.
Tuh kan berhasil, Rian berhenti mengunyah. Mungkin dia baru sadar dengan ucapannya. Makanya Yan, yang sering aja kerjanya. Nanti aku ajarkan gaya paling manjur biar bisa hamil. Celetuk Bang Agam. Kurang asem lu, Rian melotot ke arah Bang Agam. Sedangkan suamiku hanya tertawa. Abang ada anak-anak tahu. Maaf dek, aku lupa. Sore itu setelah selesai makan kami menikmati indahnya senja. Asti dan Salsa bermain bola agak jauh dari gazebo. Istri itu ibaratkan jantungnya rumah Yan. Jika seorang istri bersedih, seisi rumah akan merasakan hal itu. Sunyi, sepi, gak ada semangat sama sekali. Mereka mempunyai hati yang lembut. Terkadang kita tidak sadar melukai hati istri dengan ucapan yang kita lontarkan. Ujar Bang Agam tiba-tiba. Rian menoleh ke arah temannya. Aku dan Mita pura-pura sibuk melihat online shop. Padahal telinga kami mendengarkan obrolan mereka. Kata pepatah, jika kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu cintai, cintailah apa yang telah kamu miliki. Begitu Yan, lanjut Bang Agam. Kau tahu kenapa Mita menjadi istrimu? Rian yang ditanya, mengapa aku yang deg-degan? Penasaran dengan jawaban lelaki itu. Aku tidak tahu, jawab Rian seadanya. Mungkin saja karena doa orang tuamu yang meminta jodoh terbaik menurutnya. Baik menurutmu bukan berarti baik menurut Allah. Itu sebabnya kamu dan mantanmu itu tidak berjodoh, malah menikah dengan Mita. Belajarlah menerima takdir Rian. Umurmu juga sudah matang. Sudah seharusnya menata kehidupan dengan benar. Rian dan Bang Agam seumuran, tetapi suamiku jauh lebih dewasa. Aku sangat beruntung memiliki dia. Alhamdulillah ya Allah. Rian menatap Mita tanpa berkedip. Aku perhatikan wajah temanku itu. Dia tampak malu, lalu berpura-pura bertanya padaku. Aku melihat Bang Agam membisikkan sesuatu ke telinga Rian. Detik kemudian lelaki itu memukul paha suamiku kencang. Bang Agam sampai mengadu. Apa sih yang mereka bicarakan? Ponsel Bang Agam berdering, dia mengangkatnya dengan segera. Sakit kenapa Bu? Ya sudah aku pulang sekarang. Telepon terputus, Bang Agam mengajakku untuk bersiap. Katanya bapak sakit perut dan merasa sakit di ulu hati. Apa penyakit lambungnya kumat ya? Aku segera bersiap sembari memanggil anak-anak. Rian dan Mita pun tak kalah panik. Dia meminjamkan salah satu mobilnya kepada kami. Memangnya Alan gak ada bang? Tanyaku saat memasuki mobil. Katanya Alan dikonveksi bersama Rima. Kasihan kalau diberitahu. Begitulah mertuaku. Tidak berani meminta bantuan kepada Alan dan Aksa. Alasannya karena mereka sibuk. Tidak seperti suamiku yang kerjanya santai. Mohon bersabar, ini ujian. Sesampainya di rumah ibu, kami langsung turun. Lalu bergegas ke kamar bapak. Beliau tengah meringkuk kesakitan. Awalnya gimana bu? Kok bisa mendadak gini? Tanya Bang Agam. Ibu juga ngerti Gam. Memang sih sejak pagi bapak udah merasa perih di ulu hati, lalu ibu kasih obat mah. Ya sudah, sekarang ibu bersiap, kita bawa bapak ke dokter. Naik apa Gam? Kamu cari angkot dulu sana atau minta tolong sama tetangga untuk mengantar ke dokter. Aku bawa mobil Pak Rian bu. Udah sekarang ibu bersiap aja. Kulihat ibu akan berbicara lagi. Sebelum itu terjadi, aku segera menuntun ibu untuk bersiap. Aku tahu pasti beliau akan bertanya, memangnya kamu bisa bawa mobil? Sejak kapan? Pokoknya pertanyaan beliau pasti tidak akan ada habisnya. Bapak dipapa oleh Bang Agam memasuki mobil. Aku mengikuti di belakang bersama ibu. Sebelumnya aku menelpon Rima untuk segera pulang karena anak-anak tidak ada yang menjaga. Bang, aku ikut ya, Alan menghampiri dengan napas tersengal. Jangan nak, kamu di rumah aja. Kasihan kamu capek habis kerja, sahut ibu. Dalam keadaan begini pun ibu masih khawatir sama anaknya. Ya seandainya beliau juga seperti itu terhadap Bang Agam. Kamu di rumah aja Lan, jaga anak-anak, nanti mbak kabari. Aku segera masuk ke jok depan menemani Bang Agam. Bapak masih meringis kesakitan. Aku mencoba menenangkan beliau. Ibu, udah telepon Aksa, tanyaku. Ibu gak mau mengganggu dia. Jangan diberitahu ya mbak. Kasihan, Aksa kan sibuk, nanti malah kepikiran. Ya sudahlah, aku manut saja. Anak kesayangan mana boleh tahu perihal seperti ini. Kalau kabar bahagia pasti akan diberitahu. Assalamualaikum, halo, nama saya Rita Juwita atau dengan nama pena Rita Arsip. Saya penulis cerita Ketika Adikku Pulang dan juga novel yang sudah diupload oleh suami saya. Yang pertama itu yang berjudul Ketika Kita Jatuh Cinta. Saya mohon dukungannya kepada teman-teman. Kalau
suka dengan cerita yang suami saya posting, tolong like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa di-share ya. Kalau kalian ingin lebih kenal dekat dengan saya, boleh di follow akun Facebook saya bernama Dita Arsi. Terima kasih.